Dan yang lebih tragisnya lagi, diduga lidahnya Axel sampai di potong guys. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang lagi viral banget. Gara-gara kalah kripto berkali-kali, seorang pria merampok dan membunuh anak umur 9 tahun. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Warga Cilegon pasti udah pada tahu banget sama kasus ini, karena kasusnya ini lagi viral banget dan tambah viral lagi setelah ketahuan siapa pelaku sebenarnya. Pelakunya baru ketangkap di bulan Januari tahun 2026. Bapak ini namanya Maman Suherman. Dia salah satu orang penting di daerah Cilegon, Banten. Dia ini pengusaha, usahanya tuh lumayan banyak dan semuanya sukses. Pak Maman ini sudah menikah dan punya 3 orang anak laki-laki yang jarak umurnya deket-deketan semua. Dia deket banget sama keluarganya, termasuk sama ketiga anak-anaknya. Pak Maman juga paling deket sama anak bungsunya, namanya Muhammad Axel. Umurnya baru 9 tahun. Pak Maman ini bener-bener kayak sedekat itu sama si Axel ini. Selain jadi pengusaha, Pak Maman ini juga masuk ke dunia politik. Bahkan di tahun 2020, Pak Maman ini pernah nyalon jadi wali kota Cilegon, tapi sayangnya gagal. Tetapi walaupun gagal, Pak Maman ini tidak pernah menyerah untuk masuk ke dunia politik. Sampai akhirnya dia baru aja diangkat jadi ketua DPW PKS Banten. Nah, semenjak karir politiknya makin bagus, Pak Maman ini makin sibuk lah guys, jarang di rumah. Apalagi istrinya juga kerja, tapi Pak Maman selalu ngeluangin waktunya untuk tetap kumpul sama anak-anak dan istrinya. Anak-anaknya ini sering sekali ditinggal di rumah, tapi Pak Maman sama istrinya ini tidak khawatir sama sekali, karena pekerja di rumahnya tuh lumayan banyak banget guys. Tapi sebelum Pak Maman ini sempat dikabarin sama pekerja di rumahnya kalau CCTV di rumah tuh rusak. Pak Maman sesantai itu CCTV di rumahnya rusak ya karena ada satpamnya kan yang jaga. Rumahnya ini termasuk komplek elit guys di daerah perumahan mewah Bukit Baja Sejahtera Cilegon. Waktu Pak Maman lagi kerja, tiba-tiba aja di tanggal 17 Desember jam setengah 3 sore, Pak Maman ini ditelepon sama anak keduanya. Anak keduanya Pak Maman ini sangat amat histeris pada saat itu. Dia teriak-teriak, dia bilang ke Pak Maman kalau Axel anak bungsunya Pak Maman ditemuin di dalam kamar dengan kondisi saking paniknya, Pak Maman langsung buru-buru pulang ke rumahnya dan bener aja, Axel ditemukan dalam kondisi sangat amat mengenaskan. Pada saat itu, Pak Maman langsung bawa Axel ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawa Axel tidak terselamatkan dengan 19 luka dan ada 3 titik lebam. Jam 3 sorenya, Pak Maman langsung lapor ke pihak kepolisian dan polisi langsung pasang garis kuning di depan rumahnya. Semua pekerja di rumah Pak Maman kebetulan lagi cuti tahun baru guys dan gak ada satpam juga pada saat itu. Bahkan anak keduanya Pak Maman juga gak tahu sama sekali waktu ada yang masuk ke dalam rumah mereka. Pak Maman sekeluarga bener-bener sehancur itu guys, bener-bener gak tahu siapa pelaku sebenarnya. Di rumahnya Pak Maman itu ada 8 kamar guys, kayak kok bisa pelakunya tepat masuk di kamarnya si Axel ini. Dan yang lebih tragisnya lagi, diduga lidahnya Axel sampai di guys. Saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini, bahkan sampai pakai anjing pelacak dan udah ada 8 saksi dari orang sekitar rumah dan pekerja di rumahnya buat dimintai keterangan. Kan awalnya banyak yang curiga nih sama asisten rumah tangganya ya, tapi ternyata pelakunya ini bukan pembantunya guys, melainkan orang luar. Setelah banyak banget pertanyaan dan kejanggalan selama 1 bulan lebih, akhirnya pelakunya berhasil diamanin sama pihak kepolisian. Tapi orang-orang tuh masih kayak, hah? Kok aneh banget sih? Jadi gini guys, pelakunya tuh inisialnya H. Dia umurnya masih sekitar 30 tahun sekarang. H ini awalnya pemain kripto guys. Yang nggak tahu kripto itu apa? Kripto itu semacam saham.
Awal main kripto, H ini tuh dapat modal dari tabungan keluarganya sekitar 400 juta. Dia puterin terus tuh sahamnya sampai dia beneran untung banyak, guys. Yang tadinya 400 juta berubah jadi MM-an karena saham ini. Dia sempat jadi harapan keluarganya karena kesuksesan dia di kripto ini. Sampai akhirnya H ini mulai terus-terusan loss nih. Dia mulai sering rugi dan kehilangan uangnya karena beberapa sahamnya tuh turun anjlok. Sampai akhirnya karena uangnya udah habis, H memutuskan untuk minjem uang ke bank senilai 700 juta buat dia puterin lagi ke saham. Tapi H tetap aja terus-terusan rugi sampai akhirnya dia bener-bener gak tahu lagi nih harus apa dan gak tahu gimana cara buat bayar semua utangnya. Apalagi H ini juga makin bingung, guys, karena dia harus mikirin biaya pengobatan kankernya yang udah menginjak stadium 3 dari tahun 2020. Dari situlah H mulai mikir gimana caranya dia buat dapetin uang. Dia mulai cari info rumah-rumah pejabat di daerah dia dan ketemulah sama rumahnya Pak Maman ini. Tepatnya di tanggal 16 Desember tahun 2025. Saat siang hari, dia datang ke rumahnya Pak Maman ini. Rumahnya tuh awalnya kelihatan kosong pada saat itu. Dia nyari berangkas di dalam kamar. Pas dia buka pintu kamarnya, ada anaknya Pak Maman yang bungsu. Disitulah terjadi karena panik banget, akhirnya dia lari tanpa bawa apapun. Setelah 2 minggu lebih, dia ngerasa kayak, kok gue gak ditangkep-tangkep ya? Akhirnya karena H mikir kalau dia aman, dia mulai lagi nih buat cari rumah pejabat yang lain. Dan dia akhirnya maling lagi di rumah salah satu mantan DPRD Cilegon. Tapi kali ini ketahuan, guys. Dia langsung diamanin dan akhirnya kebongkar aksi-aksi dia yang sebelumnya. Salah satunya di rumah Pak Maman itu yang sampai ngebunuh anak bungsunya Pak Maman. Tapi walaupun pelakunya udah diamanin dan dipastikan dia sendirian dan tidak ada hubungan keluarga apapun sama Pak Maman, netizen tetap ngerasa masih janggal. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.